Breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. High like summer, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jayanti, MPD selaku dosen pengasuh saya. Perkenalkan, nama saya Florenstiani Nur Habibah, NIM 2019 143136. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Langsung saja, petunjuk guru. Aktivitas menyelesaikan masalah persegi dan persegi panjang, luas, lebar, dan keliling pada gambar rumah sakit. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Mengidentifikasi persegi dan persegi panjang. Yang kedua, membedakan persegi dan persegi panjang. Dan yang ketiga, mengidentifikasi keliling dan luas persegi dan persegi panjang. B. Alat pembelajaran, lembar aktivitas. Dan yang C, alokasi waktu 1 kali 35 menit. D. Deskripsi aktivitas. Pada awal pertemuan memberikan arahan materi tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Sebagai persepsi, guru menanyakan kepada siswa bagaimana kesehatan dalam pandemi COVID-19 saat ini. Apakah di antara mereka ada yang melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang sudah dianjurkan pemerintah? Adakah orang di sekitar yang sudah terjangkit positif dari COVID-19? Kemudian guru menyuruh siswa untuk membaca teks dalam buku siswa. Dalam pemahaman dan setelah membaca teks tersebut, peserta didik disuruh untuk membuat persegi dan persegi panjang. Selama itu, guru sambil berkeliling mengawasi dan membantu peserta didik membuat persegi dan persegi panjang. Pembelajaran berlanjut dengan guru meminta siswa menjelaskan apa perbedaan persegi dan persegi panjang. Guru menjelaskan apa itu luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kemudian guru melakukan diskusi berdasarkan jawaban siswa. Reaksi untuk guru. Yang pertama, jika siswa belum mampu memberi nama bentuk yang digambar, guru dapat mengarahkan siswa untuk menghitung jumlah sisi yang terdapat pada bentuk sarang lebah. Masalah gedung Pentagon. Yang kedua, jika siswa belum menemukan semua bentuk yang ada dalam gambar gedung Pentagon, guru dapat meminta siswa untuk melihat lebih detail pada gambar. Guru mengarahkan siswa dengan cara menunjuk pada bentuk yang dituju. Yang ketiga, jika siswa belum mampu memberi kesimpulan tentang penanaman bangun datar, maka siswa diminta untuk menghitung jumlah sisi dan membandingkannya dengan nama dari bangun datar tersebut. Dan yang terakhir, jika siswa belum mampu menemukan perbedaan pada kedua segi empat, siswa diminta untuk melihat ukuran panjang dari sisi pada kedua segi empat tersebut. Kemudian, guru akan meminta siswa untuk menggambar kedua bentuk segi empat pada kertas lain dan menguntingnya. Siswa diminta untuk melipat segi empat tersebut. Persegi dan persegi panjang. Aktivitas menyelesaikan masalah persegi dan persegi panjang, luas, lebar, dan keliling pada gambar rumah sakit. 3.14 menentukan pengukuran termasuk luas dan keliling persegi panjang. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi persegi dan persegi panjang, membedakan persegi dan persegi panjang, mengidentifikasi keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Kemudian bagi kelompok, selanjutnya soal teks penaksiran. 1. Hitunglah luas ruangan persegi panjang untuk pasien COVID-19 dirawat selama 7 hari dengan panjang 8 meter. Yang kedua, penyediaan masker di sebuah rumah sakit tersebut ada 170 pieces. Konteks Satu pieces masker. Diketahui sebuah ruangan dengan panjang 80 cm dan lebar 15 cm. Di rumah sakit, hitunglah berapa luas di yang desa masker tersebut berbentuk persegi mempunyai sisi 8 Diketahui sisi depan rumah sakit keliling persegi tersebut. Persegi Sisi panjang 7 cm, masing-masing sisi luas 70 sisi kali meter. sisi, Berapa kali luas keliling dan 8 dikali panjang 8, tersebut? luas sama dengan 64 meter kuadrat. Mencari keliling sama dengan 4 dikali sisi, 4 dikali 8 meter, keliling sama dengan 32 meter. Jadi luas persegi ruangan pasien COVID-19 adalah 64 meter kuadrat dan keliling persegi ruangan pasien COVID-19 adalah 32 meter. Soal yang nomor 2, ada 10 orang pasien yang positif terkena COVID-19. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan yang sama. Berapakah lebar suatu ruangan pasien positif COVID-19 jika diketahui memiliki panjang 4 meter dan luas 20 meter kuadrat? Jawab.
panjang 9 meter, luas 20 meter kuadrat. Rumus luas panjang kali lebar 1 sama dengan lebar dibagi panjang, 1 sama dengan 20 meter kuadrat dibagi 4 meter sama dengan 5 meter. Jadi lebar ruangan pasien positif COVID-19 adalah 5 meter. Soal nomor 3. Fante pergi ke apotek untuk membeli masker. Harga satu buah masker 1.750. Jika Fante membeli satu lusin masker dan ia membayar 5 lembar uang 5.000-an, berapa uang kembalian yang Fante terima? Penyelesaian. Harga satu buah masker 1.750. Satu lusin 12 buah. Jika Fante membeli 12 buah masker, maka total harga masker yang dibeli Fante adalah 12 dikali Rp1.750 sama dengan Rp21.000. Fante membayar 5 lembar uang 5.000-an, artinya 5 dikali Rp5.000 sama dengan Rp25.000. Maka uang kembalian Fante adalah Rp25.000 dikurang Rp21.000 sama dengan Rp4.000. Soal nomor 4. Di dalam gudang terdapat 275 karung masker kain dengan berat 50 kg tiap karung. Masker tersebut akan dibagikan kepada 5 pedagang sama banyak. Berapa kilogram masker kain yang diterima tiap pedagang? Diketahui 275 karung masker kain. Tiap karung beratnya 50 kg. Maka berat seluruh masker kain 275 dikali 50 kg sama dengan 13.750 kg. Jika dibagikan 5 pedagang, maka masing-masing pedagang mendapat masker kain 13.750 dibagi 5 sama dengan 2.750 kg atau 2,75 ton. Soal nomor 5. Di era pandemi COVID-19 saat ini, Jeon membagi masker kepada Johnny, Ginny, dan Agus. Setiap orang mendapatkan 4 masker dari 20 masker yang Jeon punya. Jadi berapa sisa masker setelah Jeon bagi kepada teman-temannya? Diketahui 20 masker, 1 orang mendapatkan 4 masker, ada 3 orang akan mendapatkan masker. Ditanya berapa sisa masker Jeon? Jawab, 3 dikali 4 sama dengan 12 masker. 3 dikali 4 sama dengan 12 karena 3 kali 4 sama dengan 12. Terus 20 dari masker sama dengan 20 dikurang 12 sama dengan 8. Jadi sisa masker Jeon adalah 8. Soal nomor 6. Sebuah desa ada 100 orang. Jika ada 19 orang mati terinfeksi virus corona dan 10 orang sembuh, berapa orang yang masih hidup? Diketahui jumlah 100 orang. Mati terinfeksi corona 19 orang. 10 orang yang sembuh. Ditanya berapa orang yang masih hidup? Jawab, 100 dikurang 19 sama dengan 81 orang. Jadi jumlah orang yang masih hidup adalah 81 orang. Soal nomor 7. COVID-19 sudah menyebar di beberapa daerah, misalnya seperti di daerah Sumatera Selatan yang positif terhadap COVID, yakni ada 1.307 orang, sedangkan di Jawa Timur hanya 613 orang. Berapakah selisih persen di antara kedua wilayah tersebut yang positif? Diketahui Sumatera Selatan 1.307 orang, Jawa Timur 613 orang. Ditanya berapakah selisih persen di antara kedua wilayah tersebut yang positif? Jawab, 1.306 dikurang 613 sama dengan 694. 694% sama dengan 0,0694. Jadi pasien selisih dari pasien yang positif di daerah Sumatera Selatan dan Jawa Timur yakni 64% atau 0,064. Selanjutnya soal nomor 8. Pak Fante mengalami penurunan terhadap penjualannya dikarenakan COVID-19. Pemerintah setempat memberikan dana uang tunai senilai Rp500.000 karena uang tersebut masih belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Pak
Fante membeli beras seberat 20 kg. Jika 20 kg cukup untuk 14 hari, maka berapakah kilogram beras jika diperlukan selama 28 hari? Diketahui, beras 28 kg, 14 hari menghabiskan 20 kg beras. Ditanya berapakah beras yang diperlukan selama 28 hari? Penyelesaian 4 sama dengan 20 kg. 14 ditambah 14 sama dengan 28 hari. 20 kg ditambah 20 kg sama dengan 40 kg. Jadi beras yang diperlukan dalam 28 hari adalah 40 kg. Soal nomor 9. Pada saat suasana COVID-19, banyak yang kehilangan pekerjaan dan menurun drastis perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah kota, kabupaten, dan lain-lain memberikan kebijakan mereka untuk menyerahkan bantuan dana kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Setiap warga mendapatkan uang senilai Rp500.000 setiap kepala. Jika daerah tersebut ada 170 kepala, berapa uang yang harus diberikan pemerintah untuk diberikan bantuan dana tersebut kepada setiap kepala keluarga? Diketahui uang Rp500.000 untuk setiap orang. Di daerah terdapat 170 orang. Ditanya berapa uang yang harus diberikan untuk setiap orang di daerah tersebut? Penyelesaian, uang yang dikeluarkan Rp500.000 dikali 170 orang. Jadi uang sama dengan Rp85 juta. Jadi uang yang harus dikeluarkan pemerintah kepada warga yang terkena dampak COVID-19 adalah Rp85 juta. Selanjutnya soal terakhir, yakni karena COVID-19 Pak Senyuk membeli 20 botol hand sanitizer, 120 botol sabun cuci tangan, 80 masker, dan 40 botol alkohol. Jika Pak Senyu ingin memberikan sama rata kepada 20 orang, hitung berapa jumlah barang yang dapat semua orang. Diketahui 20 hand sanitizer, 120 botol sabun cuci tangan, 80 masker, 40 botol alkohol, 20 orang yang akan dibagikan. Ditanya hitung jumlah barang yang didapatkan setiap orang. Jawab, hand sanitizer 20 dibagi 20 sama dengan 1, sabun cuci tangan sama dengan 120 dibagi 20 sama dengan 6, masker 80 dibagi 20 sama dengan 4, dan alkohol 40 dibagi 20 sama dengan 2. Jadi satu orang mendapatkan 1 hand sanitizer, satu orang mendapatkan 6 botol sabun cuci tangan, satu orang mendapatkan 4 masker, dan satu orang mendapatkan 2 botol alkohol. Itulah jumlah barang yang didapatkan setiap orang. Saja saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.